Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi nikmat sehat itu nikmat yang paling utama ya. Sebab kita bisa makan, bisa melaksanakan aktivitas kalau kita sehat ya. Baik anak-anakku semuanya, Bapak di sini untuk pertemuan berikutnya akan menyampaikan kepada kalian materi tentang iman kepada qada dan qadar anak-anakku semuanya pada pertemuan ini. Dan terlebih dahulu ya, coba sebelum kita memulai pelajaran anak-anakku semuanya, silakan ketua kelasnya memimpin untuk kita berdoa. Silakan disiapkan nak, seperti biasa. Duduk siap, gerak. Beberapa menit mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, pelajaran kita pada pagi hari ini akan lancar, kemudian tidak ada halangan ya anak-anakku semuanya. Di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran untuk kalian pada pagi hari ini. Coba Bapak absen Akbar Dinata, ya. Alifa Az-Zahra, ya, hadir. Akmar Ikiansa, hadir. Kemudian Aura Pratiwi, ya. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah absen. Selanjutnya kita langsung anak-anakku pada pembahasan, yaitu Bapak di materi iman kepada qada dan qadar. Ini adalah RPP atau revisi anak-anakku semuanya. Di sini Bapak juga sebagai guru agama Islam menyampaikan materi ini sesuai dengan tuntutan ataupun kewajiban Bapak harus lapor ke LPTK ya, Lembaga Penjamin Mutu dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, yaitu Bapak di sini mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan yaitu BIT 1 atau gelombang 1 tahun 2022 IAIN Curug Bengkulu ya. Ini. Nah, anak-anakku semuanya langsung saja. Di sini metode yang kita gunakan nantinya metode cooperative learning ya. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan ini ya anak-anak semuanya. Nah, materi ini yang pertama bisa kalian lihat di slide itu yang di depan anak-anakku semuanya. Itu adalah peta konsep ya. Nah, peta konsep itu yang penting boleh kalian catat itu iman kepada qada dan qadar ya. Iman kepada qada dan qadar ini ada pengertiannya. Pengertian iman kepada qada dan qadar, kemudian nanti beberapa macamnya. Nah, ini anak-anakku semuanya perlu dipahami pengertian iman kepada qada dan qadar itu. Yang pertama, iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi. Nah, maka kita selaku orang Islam iman atau percaya atau yakin kepada ketentuan dan kepastian yang diberikan oleh Allah. Nah, qada ini sudah ada catatannya semua kita di Lauhul Mahfuz sana ya. Nah, ini jadi tanpa kecuali kita sudah ada catatannya. Kemudian yang kedua qadar. Qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah. Nah, qadar atau takdir itu nanti itu disesuaikan dengan kemampuannya nak. Semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya nanti ya. Itu akan diberikan sesuai dengan kemampuan ataupun ujian supaya dia
bisa untuk mengampu ataupun menyelesaikan tugas-tugas atau ujian yang diberikan kepadanya. Nah ini. Nah selanjutnya, di sini anak-anakku semuanya, kita iman, kita percaya itu harus ada dasar hukumnya. Ya. Itu ya. Jadi dasar hukum, dasar hukum itu artinya kita tidak kata siapa, kita beriman itu yakin kepada, yaitu yang pertama sumber hukum itu dari Al-Quran, yang kedua dari Al-Hadis, ya. Itu. Nah ini anak-anakku semuanya ya. Jadi di Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Nah ayatnya cukup pendek anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in iqdahu bimiqdari. Ar-Ra'd ayat 8. Artinya, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Artinya tadi Bapak sampaikan bahwa kemampuan seseorang atau kemampuan kita itu berbagai macam ukurannya. Nah, kalian SMP misalnya pelajaran SMP. Adik kalian yang SD pelajarannya pelajaran SD. Yang TK juga pelajaran TK. Itu contohnya. Nah, yang kedua itu di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Nah, di Quran surat Al-Furqan ayat 2 itu Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in faqadarahu taqdira. Al-Furqan ayat 2. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Tadi yang misalnya punya kewajiban dan amanah untuk jadi pejabat, kemudian ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, itu semua disesuaikan dengan kemampuan orangnya. Ada orang yang tidak kuat menjabat, dia bisa stres misalnya, dia bisa korupsi segala macam ya. Jadi di sini ada dasarnya. Nah, kemudian yang ketiga di Quran surat Yasin ayat ke-38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqirrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urdunil qadim. Nah ini Quran surat Yasin ayat 38 sampai 39. Nah di sini diterangkan artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan. Sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Artinya anak-anak semuanya, kita melihat bahwa bulan, matahari berjalan dengan jalan atau peredarannya sendiri. Ibarat kita berjalan, ada jalannya, ada seterat kita. Artinya tidak akan bertabrakan. Nanti kalau sampai bertabrakan akan menimbulkan dampak bencana. Nah ini. Ya. Nah selanjutnya kita sampai pada macam-macam takdir. Macam-macam takdir itu ada dua macam. Nah, yang pertama adalah takdir mubram. Nah, takdir mubram itu adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi itu artinya semuanya ketentuan Allah itu seperti orang yang lahir. Itu tidak ada yang tahu kapan dan waktunya walaupun diprediksi ya. Nah kematian misalnya, tidak bisa kita walaupun punya obat yang begitu bagus, kita tunda kematian kita. Tidak bisa ya. Itu maka di Al-Quran dijelaskan iza jaja ajaluhum ila sa'atau wala takhirun ya. Artinya kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Nah ini. Nah yang kedua adalah takdir mu'alaq. Nah takdir mu'alaq itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa dan tawakal. Usaha seperti petani itu dia bisa menanam
berbagai macam tanam tumbuhan seperti padi, kopi, kelapa dan sebagainya. Itu namanya usaha. Ada yang pegawai bekerja, ya, ada yang tukang ojek segala macam, ada yang buruh. Nah, itu contoh usaha. Doa, ketika orang berusaha maka diiringi dengan doa, permohonan kepada Allah. Kalian misalnya akan ujian, itu nanti berdoa. Sebab segala sesuatu itu yang mengatur adalah Allah. Manusia itu hanya berusaha atau lantaran. Nah, selanjutnya tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri. Artinya setelah kita berusaha, setelah kita nanti berupaya dan memilihnya, maka akan langsung nanti kita berserah kepada Allah. Ini sebagai penjelasannya. Contoh, seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar. Tadinya kita terlahir itu nggak bisa, nak, ya. Tapi kita harus belajar. Kalian dari TK, SD, kemudian SMP, dan nanti akan SMA atau aliyah, SMK, dan seterusnya sampai kuliah. Ya, jadi kewajiban menuntut ilmu itu sampai kita meninggal nanti masih wajib menuntut ilmu. Nah, ini contohnya. Contohnya takdir mu'alaq. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah itu adalah manfaat atau sesuatu yang dapat diambil dari kita belajar iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita beriman dan yakin karena segala sesuatu ditentukan oleh Allah, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu taat beribadah, meninggalkan yang dilarangnya itu. Yang kedua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Ikhtiar itu usaha yang lebih dipilih, ya. Mancing itu usaha, nak, tapi bekerja dan buruh juga berusaha. Pegawai juga usaha ikhtiar, ya. Orang yang leha-leha saja, ya, usahanya hanya sebatas itu. Berarti ikhtiarnya tidak dipilih. Artinya belajar pun kalian harus dipilih. Nggak belajar hanya di luar sekolah, misalnya di dalam sekolah, merangkum, merisum dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Tahu arti sabar? Kalau dia mendapat musibah, dia harus menahan diri, ya. Itu. Kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah. Itu. Makanya tidak boleh kita egois atau tidak bersabar, ya. Contoh misalnya kalian disuruh puasa, tentu haus dan lapar, bahkan ngantuk kadang-kadang. Suruh bangun, makan sahur, pagi hari sampai sorenya suruh menahan diri, itu harus lapar, dan ini harus sabar dan berserah diri kepada Allah. Yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Karena kita ini dilahirkan, nah, itu dari asal muasalnya dari tanah, asal muasalnya bapak ibu kita mengkonsumsi makanan menjadi zat makanan yang dinamakan sperma, kemudian menggumpal menjadi darah dan jadilah manusia. Artinya kita ini hina sekali. Makanya kita nggak boleh sombong, ya. Walaupun sudah tumbuh cantik, walaupun sudah tumbuh ganteng, punya jabatan, pinter, kaya, ya, itu nggak boleh sombong. Nanti juga akan kembali ke tanah. Nggak ada yang dikubur itu di ruang angkasa, ya. Nah, ini. Nah, terakhir, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Artinya kalau kita sudah belajar iman, yakin kepada qada dan qadar, perilaku, tabiat, keseharian, karakter kita harus mencerminkan 6 poin ini. 1, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tadi disampaikan. Kemudian senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan berdoa. Sampai poin yang ke-6 terakhir, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Kira-kira dari beberapa materi ini ada yang kalian ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ada berapakah jumlah takdir itu? Ya, tadi anak-anakku sudah disampaikan, ya. Mungkin ada yang mencatat, ada yang ingat, ya. Itu. Ada berapa jumlah takdir? Coba, nak, kira-kira yang laki-laki
Ada yang bisa menjawab? Atau yang perempuan silakan. Siapa yang siap? Ya, silakan nak. Takdir mubram ialah takdir yang tidak dapat dirubah-rubah lagi. Ya. Takdir mu'alaq, takdir yang masih bisa dirubah-rubah seperti usaha manusia. Contohnya, bodoh bisa pintar, sakit bisa sembuh. Iya. Itu anak-anakku, berarti intinya bahwa takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nah, itu anak-anakku semuanya ya. Nah, nanti lebih detailnya lagi bisa pada pertemuan berikutnya dan kita bagi kelompok nanti ya, supaya bisa didiskusikan, supaya bisa dipresentasikan. Nah, ini anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan pemahaman ya, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf Bapak kalau menyampaikan kurang pas, kurang tepat, ada kesalahannya. Saya mohon dimaafkan ya semuanya ya. Tetap semangat belajar, kemudian nanti tetap untuk mengikuti aturan ya. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.